Sigit? Iya, Umi Agatha ingin masuk Muslim. Ih, saya bukan Umi Agatha, saya mah Bu Guru Legit. Itu saya nanya, Umi mau mualaf? Oh, kirain si siapa namanya Umi Agatha ingin masuk Muslim menjadi mualaf. Mungkin sudah kapok karena mau ditangkap kemarin ya. Enggak lah, ngapain mualaf, orang KTP saya masih Islam. Agatha, itu umat Muslim itu banyak laporan loh, supaya kamu jadi kayak anak Batak, biar rasain. Enggak, saya tanya. Dulu. Emang salah saya apa, Pak? Ya salah kamu rahasia tentunya. Ini apa ya, orang nggak salah kok seenak-enak jidat lu gitu. Emang agama Islam, bentar Pak, emang agama Islam sebegininya Pak ajarannya? Kenapa Pak orang lagi diskusi terus dilapor? Emang kenapa Pak segini cengengnya kalian? Tanya Pak, kenapa Pak? Apa? Bapak tahu nggak sih apa yang kalian lakukan tuh room Muslim tuh kayak gimana? Kenapa tuh kalian itu nggak pernah berpikir sampai ke situ, Pak? Apakah kalau kalian kalah debat terus harus Jangan mute. Jangan. Rahasia. Mau tahu rasa kecantikan Bu Guru Legit? Mau tahu? Enggak? Air wudhu saya. Iya, kenapa sih orang lagi diskusi kok dilapor? Apa? Cengeng, jangan cengeng dong. Kan di room saya ini saya menjelaskan iman Kristen. Kenapa dilapor? Jangan cengeng dong, orang lagi diskusi kok dilapor. Apa? Santai aja kan udah gue bilang. Di sini mah santai. Pendosa dilarang saling mendahului. Disalib dari arah kanan, jangan arah kiri. Arah kiri. Lemesin aja say. Yang gitu dong. Ini kan sama-sama berdiskusi, berdialog. Lu bernarasi, gua bernarasi. Ada HP, santai bang. Udah, dilemesin aja ya. Kalau sekiranya gampang kejang karena kalian ini nggak vaksin ya, mending masuk room joget-joget sayang. Udah sampai. Biar lu kagak gampang step ya kan. Kalian tahu orang step yang gini-gini itu kan, itu bahaya ya. Kalau step itu bahaya, kenapa? Karena bisa bikin saraf-saraf kita itu putus, jadinya goblok. Kalau memang bisa bikin step, mendingan nih gue goyangin aja nih ya.
Jadi kalian tuh kalau gampang kejang-kejang, gampang kena mental, masuk room mandi lumpur aja sayang. Ya, gitu. Gue udah tambahin sedikit suplemen ya di room gue ya, agak-agak goyang-goyang sedikit supaya tuh kalian tuh nggak gampang demam, step gitu. Karena dampak dari step ya bahaya ya, nggak boleh juga ya dilarang masukkan sendok ke mulut ya. Kalau anak lagi step jangan diginin, takut lidahnya kegigit, jangan, langsung dibawa ke dokter sayang. Bawa ke dokter karena sendok nggak menyelamatkan gitu ya, gitu. Makanya wajib vaksin. Kalau pemerintah itu udah berbaik hati memberikan vaksin gratis, dilakukan. Jangan nggak vaksin sayang, gitu ya. Goyangan kakak maut loh, orang goyang tangan aja maut, gimana? Jangan suka kejang. Pertanyaan kalau nggak sanggup dijawab ya udah sih. Sehingga bisa jawab kan enak gitu loh. Nih yang aneh-aneh muter-muter sana muter, kan kayak nggak lagu kayak Titu gitu. Aku sendiri melihat kau berputar-putar. Oke. Kan gitu. Oke. Halo Neng Mira. Santai aja, dijogetin aja say. Apa teh? Apa kekanda? Tidak. Apa sih Kak Lisa sayangku? Jangan lupa tap-tap ya teman-teman ya, di tap-tap. Oke. Halo, it's not you, Kang. Halo, selamat sore Mbak Agatha. Selamat sore. Islam atau Kristen, Bang? Salam. Nih, enggak, Mbak Agatha, aku hanya pingin diskusi aja nih terkait Wahyu itu. Setelah aku baca memang aku dapat jawabannya. Wahyu berapa tuh? Tuh, aku Kristen. Wahyu berapa? Itu Wahyu 16 sampai Wahyu 13 ayat 16 sampai 18 tuh Mbak Agatha. Apa yang mau ditanyakan dari situ, Pak? Nah, di sini aku baca ya. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Yang penting di sini adalah hikmat. Barang siapa bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia dan bilangannya ialah 666. Nah, pertanyaannya gini, apakah kita disuruh untuk berhitung kalau kita berhikmat gitu? Makasih Mbak Agatha. Di mana dikatakan disuruh berhitung? Di ayat yang dari yang Bapak bacakan itu kan, baik besar kecil semua kalangan itu berdosa. Itu yang dimaksud dari ayat itu. Diberi tanda kan pada dahi dan pada tangan kanannya atau dahinya. Ini yang dimaksud kayak 6 triple gitu. Ya, antikristus yang akan datang adalah, kan dikatakan itu adalah Tuhan manusia. Oke, dengarkan dulu ya. Dimaksudkan itu adalah manusia yang selalu membuat dosa. Manusia yang menuhankan iblis. Manusia yang menuhankan dirinya sendiri. Itu. Jadi baik kecil, baik tua, baik muda, itu semuanya adalah manusia yang ingin menjadi Allah. Karena 666 antikris itu adalah orang yang ingin menjadi seperti Allah.
Itu enam itu kan manusia. Tapi Enam itu kan di sini manusia diciptakan di hari ke-6. 3 itu adalah Allah. Jadi Ya. enam itu adalah orang-orang yang bilangannya tak terhingga, yang ingin menjadikan dirinya sendiri Allah. Karena dia disebut antikris, dia tidak mau menerima Kristus, dia hanya mau menerima dirinya sendiri. Keegoisan itulah yang menjadi Allah bagi dirinya sendiri. Jadi kita bukan disuruh menghitung, tetapi di sini Rasul Yohanes memberitahu sangat banyaklah orang yang menuhankan dirinya sendiri. Gitu. Dia melakukan dosa dari pemikirannya sendiri. Dia melakukan dosa dengan perbuatannya melalui tangannya. Itu yang dimaksud itu, ayat itu. Bilangannya itu sama. Seperti itu. Tapi di situ di ayat 17 itu Mbak Agatha dikatakan demikian bahwa yaitu nama binatang itu nama. Ini kita objeknya nama binatang itu atau bilangan namanya. Berarti dalam hal sini adalah nama seseorang. Iya. Merujuk ke nama manusia. Iya, nama binatang itu. Nama iblis itu kan, nama orang yang ingin Allah itu bisa nama Inot, nama Bu Guru, setiap orang yang ingin menjadi Allah, itulah namanya dia. Itu bukan Kalau nama yang saya memahami, nama kita sendiri. Ya, betul. Nah, kalau yang saya memahami setelah beberapa tahun ini bahwa di situ jikalau seseorang itu berhikmat, maka dia akan berhitung. Karena nama itu ada tertera nama orang gitu loh. Artinya, tapi saya berhitung loh Mbak Agatha, saya berhitung ya, saya mencoba itu sampai beberapa kali saya berkonsultasi dengan pendeta dan yang ngerti tentang ini, memang didapat nama itu. Oke, Wahyu berapa tadi Pak? Wahyu 13 ayat 16 sampai 18. Itu merujuk ke satu nama. Mungkin saya tidak bisa menyebut di sini gitu. Dikatakan kan gini, binatang yang keluar dari dalam bumi kan, dari tanah. Kita ini dari tanah, dari bumi. Ia mengadakan tanda-tanda dahsyat. Berapa? Wahyu 13 ayat 16 sampai 18. Ya kan dikatakan kepadanya diberi kuasa untuk memberikan nyawa mereka kepada patung binatang itu, sehingga patung binatang itu berbicara juga dan bertindak begitu rupa sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh. Ia menyebabkan semua orang, kecil besar, kaya miskin, merdeka atau hamba, diberikannya tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Dan tidak ada seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya, atau bilangan. Ya. Kan dikatakan di sini atau. Lalu dikatakan lanjut terus Mbak Agatha. Ayat 18-nya. Yang penting di sini adalah siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia, dan bilangannya ialah, sabar, ini kan dijelasin, bilangannya adalah 666. Jadi bilangannya itu berapa? 666 itu. Anda mau menghitung 66 itu seberapa banyak? Saya sudah mencoba menghitung dan saya mendapatkannya. Sekarang saya tanya Anda, kan dikatakan bilangannya adalah 666. Ini kan udah dikasih jawabannya, Anda mau ngitung apa? Ini kan udah dikasih tuh. Bilangannya adalah gini. Dan bilangannya adalah 666. Jadi bilangan yang dimaksud itu adalah bilangan atau jumlah orang-orang yang ingin dirinya ini menjadi Allah, itu maksudnya. Bukan hitungan 1, 2, 3, 4, bukan. Jadi gini, bilangan itu yang dimaksud, kalau sepemahaman saya bahwa, kalau salah mohon koreksi ya, di bilangan itu akan tertera, diberi tanda pada tangan kanannya, dan
pada dahinya. Jadi di dahi itu sekarang mulai nampak nih, mulai ada yang teknologi yang begitu tinggi sampai sebenarnya. Jangan bicara konspirasi di sini. Gak laku di sini konspirasi tanda-tanda 6. Saya sudah katakan, Wahyu ini adalah kitab yang penuh dengan sumber. Ya, jadi ini tidak bisa apalagi pagan Islam sabar. Betul. Sabar, Anda kan ingin cari tahu. Ya. Anda kan ingin cari tahu berapa banyak orang yang ingin menjadi Allah. Anda kan mau cari tahu itu kan? Iya kan? Iya, benar. Sekarang saya tanya Anda. Kalau Anda sudah tahu bilangannya, Anda termasuk salah satunya, Anda mau apa? Artinya begini Mbak Gata. Artinya saya konsultasi ini, apakah saya sendiri yang tahu? Anda konsultasi atau itu Anda sendiri yang tahu? Sudah ada yang mengetahui gitu. Kan ini Rasul Yohanes kan ngasih tahu. Ya, bahwa binatang itu akan memanipulasi semua orang, kecil besar, hamba atau orang merdeka, kaya miskin. Si iblis ini akan menguasai semua orang dari berbagai kalangan. Ya, siapakah iblis ini? Ini adalah iblis yang ingin jadi Allah, dan manusia yang ingin dipengaruhi iblis supaya menjadi sama seperti dia. Ini adalah orang-orang yang ingin menuhankan dirinya sendiri. Jadi kalau Anda berpatok kepada yang penting di sini ialah hikmat nih, Anda disuruh hikmat ya. Siapa yang bijaksana? Baiklah ia menghitung bilangan itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia. Ada yang Anda pahami dari sini? Ya, saya sepengetahuan saya sudah tahu itu. Ini seorang, Pak. Jadi setiap orang yang ingin menjadi Allah itu adalah antikris itu. Siap. Makasih Mbak Agatha. Jadi terus Anda bilang bilangan itu saya hitung, kan udah dikasih tahu di bawah 666. Ya, artinya begini, maksudnya 66 itu merujuk ke oknum tertentu gitu. Manusia yang ingin menjadi sama seperti Allah. Makanya saya bilang, kenapa 666? Manusia ini diciptakan hari yang ke-6. Allah itu adalah Tritunggal. Jadi 66 itu adalah orang-orang, kan dikatakan seorang manusia yang ingin menjadi Allah. Siapa? Mau besar, mau kecil, itulah adalah orang-orang egois itu. Orang-orang yang menuhankan dirinya sendiri. Orang-orang yang tidak lagi mengasihi sesamanya. Kiswanto. Iya, betul. Apa? Nggak ada yang typing tadi itu, Bang Kis. Iya, itu jawaban saya ya. Siap. Makasih Mbak Agatha masukannya. Iya, jadi jangan pernah mengatakan, oh sekarang udah ada chip. Nggak perlu chip, orang semua udah pengen jadi Allah. Bahkan Anda tahu siapa orang yang pertama sekali ingin menjadi Allah? Bapak tahu nggak? Siapa manusia yang pertama sekali ingin menjadi Allah? Nggak tahu. Hawa, Adam. Oh iya, benar juga ya, benar. Adam dan Hawa itu adalah manusia pertama. Makanya dibilang nggak ini kan, dikatakan gini kan, mau besar mau kecil, ya, mau kaya mau miskin, mau merdeka mau seorang hamba. Itu jadi banyak banget emang. Mau Anda itu dari mana? Dari mulai Adam jatuh ke dalam dosa sampai detik ini, sebanyak itu. Jadi siapa aja nih Kak? Perhatikan, karena Anda mau menghitung kan? Perhatikan orang yang ingin menjadi seperti Allah. Itulah dia. Ya,
Bisa saja nanti saya mungkin ketika saya egois, saya tidak menuhankan lagi Tuhan, tetapi menuhankan keinginan daging saya adalah 66 ini. Itu. Siapa aja bisa. Itu makanya kita disuruh waspada. Itu. Jaga-jagalah. Iya. Jadi siapa yang ingin dia bertindak seperti Allah, itulah dia, antikris itu. Itu. Ada lagi yang mau ditanyakan, Pak? Ya. Sudah cukup banget. Terima kasih. Ya, Tuhan memberkati. Aku bingung sendiri melihat kau begitu. Kau buat aku jadi pusing. Halo, selamat malam Kak. Selamat malam Bang Putra. Silakan, ada yang bertanya? Maaf nih mau nanya, ini ganti nama akun atau gimana? Soalnya dulu kan Kak Agatha kalau nggak salah ya. Saya nggak ganti akun, ini akun saya yang banyak itu. Akun saya banyak, tadi cici saya sampai ngelis nama akun saya banyak banget. Silakan Pak, ada yang mau Makanya ditanyakan? bingung ini. Hah? Oh siap. Saya bilang makanya bingung ini, nggak tahu mau di akun yang mana ini. Jangan bingung, Anda nanya aja di sini, nggak usah bingung. Yang penting Anda tahu itu adalah saya. Sama seperti orang Kristen, jangan bingung. Ya, jangan bingung terhadap Yesus yang mana yang kita imani. Pastikan itu adalah Yesus yang mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Nggak usah bingung mau gantinya, mau namanya Iosos, mau namanya Yesus, mau namanya Isa. Yang penting dia itu adalah yang mati dan bangkit. Udah. Yes. Ada yang mau ditanya, Pak? Oh ini mau nanya Kak. Ya. Kan kebanyakan orang mereka lihat itu kan yang dari, mohon maaf lah kalau mungkin ada teman-teman Katolik di sini. Nah, itu mereka lihat itu kan dari pribadinya Paus nih, Bapak Paus Fransiskus. Itu yang mereka pikir itu, mohon maaf lah ya kalau mungkin keceplosan, itu yang mereka pikir itu dia itu adalah antikris gitu. Nah, ini yang mau saya tanyakan. Kalau dari kakak sendiri menilai Paus Fransiskus, menilai Paus sendiri, Bapak Paus sendiri, apakah demikian Kak? Atau menurut pandangan Saya tidak suka menilai orang. Saya tidak, bukan gini ya. Saya nggak mau menilai orang. Kenapa? Karena saya juga nanti akan dinilai. Saya ini hanya berpikir seperti ini, Pak. Saya ini hanya debu tanah yang diberikan nyawa oleh Tuhan. Saya tidak peduli orang lain itu mau seperti apa. Yang penting Tuhan menilai saya itu seperti apa. Gitu. Jadi apakah pandangan kakak tentang penilaian orang tentang Paus begini? Penilaian saya itu tidak penting kepada Paus Fransiskus. Yang penting Paus Fransiskus itu harus hidup seturut dengan apa yang diajarkan Yesus. Sudah cukup bagi saya. Jadi penilaian saya itu, penilaian orang yang di bawah ini tentang saya pun itu nggak penting. Yang penting Tuhan itu menilai saya itu seperti apa. Itu aja. Jadi kita itu jangan fokus sama orang lain. Jangan fokus sama pandangan orang lain. Tapi fokuslah kamu supaya kamu layak di hadapan Allah. Itu aja yang udah cukup. Oh, siap. Oke. Terus ada lagi nih Kak. Silakan. Ada lagi nih. Ini kan ya mau dibilangkan mengenai keselamatan. Nah, ada dua paham. Kalau di karismatik kan ada ada Armenian sama Calvinis nih. Nah, itu mereka dari yang satu katanya itu keselamatan itu bisa hilang. Terus paham yang lain itu dia bilang keselamatan itu tidak bisa hilang. Nah, itu kalau boleh tahu itu maksudnya dari paradoks di paham ortodoks atau inilah salah satu lah
Itu gimana Kak dengan keselamatan? Oke, di Yohanes 14 ayat 6 kan dikatakan aku adalah keselamatan. Yesus itu adalah keselamatan. Mungkin nggak Yesus hilang? Yang saya mau tanyakan kalian, kalau kalian memang mau berpikir, ya, kalau sang keselamatan itu adalah Yesus, mungkin nggak Yesus hilang? Coba saya tanya Pak. Iya. Jadi apakah keselamatan bisa hilang? Enggak lah. Tapi kamu bisa meninggalkan keselamatan itu, bisa meninggalkan Yesus itu. Keselamatan itu diberikan, sudah diberikan Tuhan Yesus kepada semua manusia. Masalahnya manusianya ada yang nolak, ada yang nerima. Jadi kalau dikatakan ada redaksi yang mengatakan keselamatan bisa hilang, saya mau nanya, Yesus hilang kemana? Kan Yesus bilang nih di Yohanes 14 ayat 6, akulah keselamatan. Mungkin nggak Yesus itu adalah keselamatan itu hilang? Nggak mungkin. Kalau Yesus itu nggak hilang, berarti keselamatan nggak pernah hilang. Yang ada adalah kamu meninggalkan keselamatan itu, atau kamu meninggalkan Yesus itu. Iya, paham. Paham. Jadi untuk orang-orang yang mengatakan keselamatan bisa hilang, enggak, kamunya aja menolak sang terang itu. Itu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Gimana? Kalau mau dibilang yang dari sudut pandang masing-masing ini, berarti bisa dibilang yang satu pandang tentang bagaimana atau apa keselamatan itu, dan yang satu itu pandang tentang pribadinya ya. Gini Pak ya. Orang Kristen yang namanya murid Yesus yang dimuridkan melalui para rasul tidak menitik beratkan imannya kepada pandangan pribadi lepas pribadi, tetapi menitik beratkan iman kita itu kepada apa yang diajarkan para rasul. Jadi orang Kristen nggak boleh ada pandangan-pandangan lain selain apa yang dituliskan para nabi dan para rasul. Nggak boleh. Kalau kita mau taat kepada Yesus, kamu harus tunduk kepada Yesus. Kalian itu tunduk sama Alkitab. Bukan Alkitab kalian tundukkan, terus kalian eksegesis seenak jidat kalian. Nggak gitu konsepnya. Gitu. Jadi, Kak, ada pandangan begini, ada pandangan gini, pandang-pandangan aja kalian. Ngapain pandangan-pandangan? Yang memandang itu adalah para rasul, yang menubuatkan itu para nabi. Lu mandangnya siapa? Lu tanya, lu nengok Yesus aja belum pernah, kok bisa punya pandangan? Itu loh. Iya. Ya, apa-apa. Jadi kita itu jangan membuat ajaran-ajaran baru, tapi kita itu harus berpegang teguh pada ajaran yang diajarkan Rasul. Dalilnya 2 Tesalonika 2 ayat 15. Berpegang teguhlah kamu pada ajaran yang kamu gereja. Itu kamu itu gereja. Yang kamu terima dari kami para rasul, baik secara lisan maupun tertulis. Itu 2 Tesalonika 2 ayat 15. Jadi kita perlu nggak Kak pandangan gnostik? Nggak perlu. Kita perlu nggak Kak pandangan filsafat? Nggak. Kita nggak butuh itu. Kita cuman memandang apa yang dipandang para rasul. 1 Yohanes 1 ayat 1 sampai 4. Apa yang sudah ada sejak semula, yang kami lihat dengan biji mata kami, yang udah kami pandang, ya, yang sudah kami saksikan, yang sudah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup itu yang kami beritakan kepadamu, supaya kamu di dalam kami di dalam kamu, kita semua di dalam Sang Bapa dan Sang Anak. Kita itu harus berpegang teguh sama ajaran Rasul. Jangan pandang-pandangan lagi, nanti jadinya nyanyi pandangan pertama. Pandangan pertama awal aku masuk Marsion Teo. Karena gini Pak, dulu ada pandangan yang namanya Marsion.
Inilah yang mencetuskan kenapa gereja harus mengkanon ini di dalam Konsili Kartago akhir abad keempat. Iya, karena ada pandangan-pandangan kayak gitu. Marcion ini najis tralala sama orang Yahudi. Makanya jangan pandang-pandangan. Nggak boleh. Harus berpegang teguh pada apa yang sudah dipandang para rasul dan para nabi. Itu aja, Pak. Oke, paham. Keselamatan nggak pernah hilang. Yesus itu nggak pernah hilang. Lu yang ninggalin Bambang Mukidi. Itu, Pak. Ada lagi yang mau ditanya? Terus ada satu lagi nih yang Ada yang panas, ada yang panas, Pak. Hostnya tai katanya. Hostnya ini debu tanah, sayang. Hostnya ini nanti juga jadi bangke. Tenang aja lu. Jangan iri sekarang. Udah sabar. Kan udah gue bilang, berdosa secukupnya aja. Udah. Lanjut, Pak. Oke, ini ada lagi satu nih, Kak. Mau tanya nih mengenai dunia orang mati. Karena kan kemarin kan ada sempat seminar. Nah, jadi kan berkaitan dengan dunia orang mati. Nah, kalau yang saya lihat di dalam 1 Petrus yang dikatakan Rasul Petrus itu kan setelah Yesus dia mati selama 3 hari, itu kalau saya tidak salah di 1 Petrus 1 atau 2 Petrus itu yang mengatakan kalau Yesus itu, saya pakai katanya, Yesus itu memproklamirkan diri di dunia orang mati. Nah, yang saya tanya, itu kan kalau dalam istilah Ibrani kan ada Seol atau Hades nih. Di situ ada lagi yang mengatakan, itu kalau dunia orang mati itu ada 2. Jadi ada yang baik, ada yang jahat. Maksudnya yang imannya kepada Tuhan. Kayak contoh kayak Abraham, Daud. Pertanyaannya? Itu. Nah, pertanyaan saya, apakah benar pada waktu Yesus dia mati selama 3 hari, apakah dia memproklamirkan dirinya di dunia orang mati? Terus dunia orang mati yang mana? Gitu kan. Ada ayatnya memang dikatakan Yesus memberitakan Injil kepada roh-roh orang yang terpenjara. Itu kan yang kau maksud? Ya, betul. Yesus itu dikatakan memberitakan Injil, bukan hanya memberitakan Injil, tetapi membawa mereka keluar dari dunia orang mati. Itu. Ya. Jadi dia bukan hanya memproklamirkan aja, tapi dia juga menyatakan bahwa dia adalah Tuhan atas orang hidup dan atas orang mati. Itu. Jadi ketika Yesus mati ini jam 3, ya, dia turun ke dunia orang mati sampai jam 6. Ya, itu udah hari Sabat kan. Di situ dia beristirahat. Jadi Yesus itu cuma 3 jam di dunia orang mati itu untuk membawa mereka keluar semua dari kuburan itu. Makanya waktu peristiwa Yesus itu ada gempa, ya kan? Ada gempa terjadi di situ juga hari dimana Yudas itu jatuh dari gantungannya karena dia bundir. Dan di Alkitab dituliskan di 4 Injil Sinoptik dikatakan semua kuburan orang-orang terbuka. Jadi selama 3 jam, dari jam 3 sampai jam 6, sampai sebelum Sabat. Bayangkan, terlalu tertunggal. 3 jam ini menyelamatkan, menggenapi seluruh janjinya kepada semua orang-orang di zaman perjanjian lama. Bahwa dia menarik keluar Adam dan Hawa, serta semua orang yang menanti-nantikan dia. Di zamannya Nuh, waktu mereka tidak taat. Oh iya. Setelah itu masuk hari Sabat jam 6, dia itu benar-benar tidak bekerja. Minggu pagi-paginya sekali dia bangkit. Mantap kan? Gitu. Jadi untuk ada orang-orang yang nanya, Yesus ngapain aja selama 3 hari? Ya itu, dia menguduskan hari Sabat di hari Sabtu. Hari Jumat dia di situ membebaskan orang-orang yang terpenjara di dunia orang mati. Minggu pagi-pagi dia bangkit sesuai dengan nubuatan yang tertulis di dalam Taurat Musa, Jabur Daud, dan kitab nabi-nabi. Seperti itu. Ahmad Suparno nggak diajak. Ahmad Suparno nggak diajak. Iya. Berarti apakah yang
yang dimaksud dengan dunia orang mati itu apakah orang jahat sama maksudnya orang yang tidak percaya Tuhan terus yang percaya Tuhan itu bergabung jadi satu atau terpisah gitu? Nah, jadi Oh, orang yang di sana. percaya kepada Yesus itu di Firdaus, orang yang tidak percaya kepada Yesus itu di Tartarus. Ini orang-orang yang nanya ya si Muki dia, dalil yang mana kak itu Alkitab kan dikatakan jam 3 dia mati kan? Lu pernah baca Alkitab gak sih? Ada yang tahu gak sih? Ada begitu banyak ayat ya, 4 Injil sinoptik menuliskan jam 3 Yesus mati. Emang itu nggak datang? Dikatakan di Galatia 4 ayat 4 dikatakan apa? Taat terhadap Taurat termasuk menguduskan hari Sabat. Itu nggak data. Ini data semua yang gua omongin ini data. Apa perlu kita bacakan? Pukul 3 Yesus menyerahkan nyawanya, dia berkata, sudah selesai. Apa itu gua kasih tahu? Nah itu kan data, Mukidi. Galatia 4 ayat 4, dia takluk terhadap Taurat, mengingat dan menguduskan hari Sabat. Hari Sabat itu terhitung dari, makanya di Alkitab dikatakan menjelang Sabat diturunkanlah mayat Yesus. Siapa tahu Yudas Tadeus ya, yang minta mayatnya Yesus ya, karena mau mempersiapkan Sabat. Pukul 6 itu ada ayatnya. Wih, ini oten ngapain aja dulu di gereja, lu ngapain? Nah itu kan dikatakan seperti itu. Istighfar dong kalian ini. Par nyebut but. Apaan sih? Yusuf ya, Yudas tadi. Nah itu, iya itu kan dia minta itu sekitar pukul berapa? Ada jamnya, Mukidi. Ada lu gimana sih nggak nangkap dengan iman lu? Lu nangkep pakai apa? Pakai jaring-jaring duit yang di jalanan. Nah itu. Itu yang minta ayatnya ya Tuhan. Matius, Markus, Lukas, Yohanes tuh dibaca lah. Waduh. Iya tuh kan bener kan kata. Parah sih kalau minta dalilnya, bingung. Itu dalil semua yang gue omongin. Silakan Bang Putra, nyampe mana tadi? Silakan. Ini orang mati. Kenapa? Tadi udah saya jelasin. Yang percaya kepada Yesus itu Firdaus. Itulah alam penantian kita sampai kita itu dibangkitkan dan diubahkan tubuh kita menjadi tubuh yang sama dengan Kristus. Ya. Tartarus itu adalah alam di mana orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus, mereka yang disiksa siang dan malam di sana. Tuh. Ada lagi yang mau ditanyakan, Pak? Apalagi yang mau ditanyakan? Ya udah gantian yang lain kalau udah kagak ada. Yang nunggu di bawah masalahnya banyak, kalau belum nemu nanti. Siap. Makasih ya Kak, Tuhan berkati. Ya, Tuhan berkati. Dongeng. Gimana dongeng masuk kalender? Gimana ceritanya dongeng masuk kalender sampai memperingati kematian Yesus? Gimana? Lu didongengin sampai dia ini. Ya. Halo Mak Ni. Halo. Tertekan. Oh ini Bang BAB nanya ini, pandangan Anda tentang Richard. Ini Richard Siaan. Ini nih yang mualaf ini. Oke. Halo, Bang. Halo. Halo Bang Richard. Bang Richard yang udah mualaf itu ya? Itunya ini. Oh, abang ini udah mualaf. Itu dia ya, mafia skincare itu ternyata ya. Pantas dia nggak mau ngomong. Kak, gimana pandangan saya Kak? Pandangan pertama, pandangan saya seperti apa yang dikatakan Doktip ya. Ganti agama aja kalau ada masalah.
semua masalah itu selesai kalau kalian tuh ganti agama. Contohnya Om Burhan, Faslab, itu kan langsung mualaf kalau ada masalah. Ya, istighfar dulu. Iya, itu. Oh, istirahat. Nah, itu. Jadi mereka aja itu kalau punya masalah itu ya mualaf solusinya. Ini agama solusi keren banget. Gitu. Halo. Mas ya. Shalom Bu Guru. Halo. Oke, langsung ya Bu Guru. Kakak udah pernah baca kitab Henokh? Enggak. Enggak ya? Karena kitab Henokh nggak pernah masuk kanon. Percaya nggak percaya sih Kak? Menurut Kakak gimana tuh Kak? Karena nggak masuk kanon, nggak ada juga yang nengok kitab Henokh itu siapa. Sudah dikanonisasi ya? Iya. Oke, lanjut. Percaya rapture? Siapa? Rasul mana yang ngajarin? Aku bertanya Kak. yang nggak diajarkan Rasul, mohon maaf. Kan tadi udah kita jelasin dari yang tadi ya. Tidak ada Kalau yang berarti ya? tidak diajarkan Rasul, mohon maaf. Itu ajaran sesat semuanya. Bisa ya silang dulu, tetot semuanya. Oke, lanjut tadi ke Bapak yang tadi bertanya, Yesus di alam apa? Di alam kematian. Barza. Yang di alam kematian itu selama 3 jam. Yang 3 hari. Ya, 3 hari itu. Apakah tadi ulang Kak yang beriman di Taman Firdaus ya? Ya, orang-orang yang percaya itu di Firdaus, bukan Taman Firdaus, nggak ada. Oh ya. Taman Eden ada. Ya, Taman Eden. Iya. Di Firdaus ya semua. Tapi orang yang tidak percaya Tartarus. Ya, mereka ditebus dari semua. neraka itu, alam penantian menuju neraka. Itu Tapi Tartarus. mereka dapat penebusan semua kan Kak? Gimana caranya menebus orang yang udah di Tartarus? Berarti Yesus disalib Yesus disalib itu tidak untuk menebus semuanya. Menebus orang yang percaya. Lah kalau orang yang nggak percaya, apa yang mau ditebus? Tapi Kak, orang yang zaman dulu berdosa itu kusta. Sekarang zaman sekarang nggak pada kusta. Berarti Yesus tebus semua Kakak. Apa Baik hubungannya kan? sama kusta? Enggak, maksudnya kalau dulu tuh kelihatan banget kalau yang berdosa terlihat. Apa? Ya terlihat kan, maksudnya ada timbul penyakit, kusta, di badannya ada tanda Fir'aun apa. itu, saya tanya, Fir'aun itu pernah kena kusta nggak? Saya nggak tahu Kak. Ah itu, kalau Fir'aun aja nggak pernah kena kusta, apakah Fir'aun artinya orang benar? Enggak. Ya udah. Ya. Kalau orang kusta, makanya aku bilang, apakah tolok ukurnya jadi penyakit kusta? Kan enggak itu. Ya pada zaman dulu ya. Enggak. Ya. Oke, lanjut Kak. Oke, ada lagi yang mau Thank you Kak. ditanya? Sudah. Sudah, itu aja. Ya, Tuhan Shalom. berkati. Salam. Amin. Fir'aun Muslim, Bu. Oh iya, dia sebelum kelelep dia sempat syahadat ya. Bahkan diselamatkan nyawanya ya di surah Yunus 90 waktu dia bersyahadat, bluk buk 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 buk. Suruh sampai disumpel sama lumpur. Aduh, ini ada yang typing lucu-lucu ya. Kamu salah orang. Tapi satu hal ya, kita belajar dari Fir'aun ya. Sebegitu dia jahatnya, Fir'aun diselamatkan loh tubuhnya. Ternyata Fir'aun, ya kan di dalam surat itu kan dikatakan kami selamatkan tubuhnya supaya menjadi apa, tanda atau apa gitu. Lah kenapa yang ono kagak diselamatkan? Tarik lagi
pelajarannya adalah mending jadi Fir'aun supaya diselamatin. Nggak diselamatin, mending jadi Fir'aun. Bener nggak? Itu pelajaran yang bisa kita tangkap ya, yang bisa kita petik. Loh, kan bener nggak? Nah kalian tuh ya kalau mau diselamatkan tubuhnya, jadi Fir'aun. Jadilah, lagi kan mau pakai logika gitu. Baik-baik gue jadi Fir'aun biar selamat, diselamatin. Lihat muka kamu lambat laun rusak. Muka saya lambat laun rusak. Pas semua orang di dunia ini lambat laun tua, Pak. Bukan saya. Saya oplas juga saya nggak akan bisa menolak ajal saya. Lambat laun rusak. Hati lu jangan rusak dong. Apa teh jangan diulti dong Bu Guru. Dia ya mukanya jelek. Aduh, gue sebenarnya nggak mau body shaming ya. Hati kalian ini busuk loh. Jangan jadi punya hati busuk. Udahlah muka jelek, hati jelek. Aduh, entah apa lagi. Ingat ya BAB bukan asu biasa. Ini yang di bawah ini yang tadi ngetek gue, jangan nanya gue ya. Ingat ya BAB, gue kasih lu jangan ya berdosa secukupnya. Ya, berdosa itu jangan banyak-banyakan loh, kayak orang mau makan rebutan gitu. Berdosa itu secukupnya.
Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah, kepada orang-orang kudus di Efesus, orang-orang yang percaya dalam Kristus Yesus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijanjikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadikan anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaan-Nya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus, sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di sorga maupun yang di bumi. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan kepada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, dan di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukannya di sebelah kanannya di sorga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya dunia ini saja, melainkan juga dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu ialah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Kamu dahulu sudah meninggal, mati karena dosa dan pelanggaran-pelanggaranmu. Ya, kamu hidup di dalamnya dan kita semua berada di dalamnya. Tetapi karena kita percaya kepada Kristus, maka kita beroleh kehidupan yang baru. Dosa itu tidak berkuasa lagi atas kehidupan kita, teman-teman, ya. Karena kita sudah memiliki Kristus, ya. Berbeda dengan orang yang tidak memiliki Kristus. Dosa itu masih berkuasa atas mereka, tetapi kita tidak lagi. Maka ketika kita sudah percaya kepada Kristus, mari kita tunjukkan itu lewat kehidupan kita yang taat dan takut akan Dia senantiasa, ya. Tuhan berkati kita semua, teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Shalom.